Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara terampuh menghentikan teror dan ancaman dari DC-DC pinjol tersebut. Ya, siapa yang punya hutang belasan bahkan puluhan aplikasi pinjol ilegal, acungkan tangannya. Ya, siapa juga yang punya hutang belasan juta bahkan puluhan juta di aplikasi pinjol ilegal atau hanya 900 ribuan saja. Ya, wajib nonton video ini sampai habis, oke, agar Anda mantap galbainya. Oke, langsung saja ya kita bahas. Nah, agar Anda mengerti cara terampuh menghentikan teror dan ancaman dari DC pinjol itu, Anda wajib mengetahui yang namanya senjata pinjol. Ya, senjata yang dipakai oleh pinjol untuk menagih Anda. Apa itu, Bang? Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ya. Mengenal beberapa senjata pasti dari pinjol ya yang akan dipakai untuk menagih Anda. Yang pertama WhatsApp, yang kedua SMS, yang ketiga telepon, yang keempat email, nomor 5 sosial media, dan yang terakhir yang keenam adalah DC lapangan pinjol. Nah, sekarang kita bahas WhatsApp dulu. Oke. Nah, WhatsApp DC pinjol akan menagih dengan bahasa template yang menekan, mengancam dan merendahkan para nasabahnya. Ya, bahasanya template sekali. Oke, beberapa contoh penagihan yang menekan adalah memberikan tenggat waktu yang sangat sempit untuk Anda agar segera melunasi pinjol tersebut. Ya, jadi waktunya seperti sangat sempit sekali. Ayo Pak, ditunggu jam 1, ditunggu hari ini, gitu ya. Itu penekanan. Oke, lalu DC pinjol ini juga memberikan solusi absurd agar Anda segera memiliki uang, seperti nyuruh minjol lagi di aplikasi lain, jual harta benda, pinjam ke saudara atau teman atau keluarga. Ya, DC pinjol tidak peduli Anda mau punya hutang lagi, Anda mau pinjam kemana, mau pinjam ke siapapun gitu ya. DC pinjol hanya menginginkan uang Anda, walaupun dengan cara yang sembrono gitu ya, yang cara yang absurd sekali gitu. Oke, lanjut ya. Lalu jika mereka merasa Anda hanya memiliki sedikit uang, Anda akan ditawarkan perpanjangan hutang yang tidak akan mengurangi pokok, denda, bunga atau hutang Anda. Contohnya, misalkan Anda hutangnya 3 juta. Lalu Anda ngaku, saya baru punya 200 atau 300 nih. Nah, DC pinjol itu akan menawarkan perpanjangan hutang, yang mana perpanjangan tersebut tidak akan mengurangi pokok, denda, dan bunga itu. Ya, itu sangat sia-sia sekali. Anda ruginya double gitu. Ya, maka dari itu jangan pernah kemakan oleh penekanan yang diberikan oleh DC pinjol tersebut. Ya, jangan sampai kemakan Anda itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah penekanan dirasa kurang berhasil menurut DC pinjol ini, maka DC pinjol akan mengancam nasabahnya ya, dengan tingkat ancaman yang ringan hingga berat. Contohnya ya, ancaman ringan dari DC pinjol, data Anda akan dimasukkan slik OJK atau Pusdafil sehingga Anda tidak bisa hutang dimanapun. Ya, itu baru ancaman ringan. Ya, santai saja ya para nasabah. Ya sudah saja masuk slik OJK, masuk apa gitu kan. Nah, lalu setelah ini dirasa tidak berhasil ya, muncullah ancaman sedang. Oke, yang berbunyi, kami akan menghubungi nomor kontak darurat Anda untuk dimintai keterangan dan minta bantu pelunasan. Nah, bagi para newbie sudah keringat dingin nih ya, karena takut menyusahkan para kondar-kondar tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut. Jika ancaman sedang tidak digubris juga oleh nasabah itu, maka muncullah ancaman berat yang berbunyi mengancam menelpon kantor untuk mempermalukan Anda, mengancam untuk menyebarkan data Anda untuk mempermalukan Anda lagi, mengancam akan menurunkan DC lapangan dengan menyebutkan suku ras tertentu untuk ke lokasi Anda. Pinjol itu perusahaan paling rasis ya, suka bawa suku-suku di Indonesia tertentu gitu. Kami akan menurunkan ini ya 15 orang ya, kami semua Ambon gitu kan, itu ya rasis, itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah, ancaman berat selanjutnya adalah mengirimkan Anda video berisi tim lapangan yang sedang berkunjung ke nasabah. Oke, mengirimkan surat tugas atau surat jalan penagihan ataupun surat kuasa hukum dari law firm ya, lembaga hukum ini itu, lawyer ini itu ya, melalui WhatsApp. Nah, Anda jangan sesekali percaya akan hal itu, karena itu hanyalah gertakan belaka saja, gitu ya. Nah, setelah pengancaman ini ya, jadi yang pertama
penekanan gitu ya. Yang kedua adalah pengancaman, yang ketiga adalah mempermalukan nasabahnya. Ya, contohnya ya, menghubungi kondar, menghubungi kantor agar Anda merasa malu dengan harapan Anda akan takut setengah mati menjual harta benda Anda untuk melunasi pinjol. Ini jangan sampai ya. Jika Anda seperti itu, maka pinjollah yang menang. Ya, jangan sampai pinjol ini menang. Oke, lanjut, menyebarkan data Anda, membuat poster maling, open OB dan lain-lain dengan tujuan Anda segera menjual rumah Anda agar Anda segera melunasi pinjol itu. Ya, lanjut, merendahkan martabak para nasabahnya, ya, seperti menyebutkan orang miskin lu, ya, miskin kok ngutang ini itu ya, atau menghina keluarga Anda, gitu ya. Ini sudah termasuk ranah mempermalukan nasabah, gitu, dan ini dilarang, ya, dilarang oleh OJK seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah senjata WhatsApp yang dipakai pinjol untuk menagih Anda. Gitu, oke, itu yang pertama. Yang kedua ada SMS, telepon, email, ya. Nah, ini ya, ratusan SMS, ratusan telepon dan ratusan email akan masuk, oke, dengan bahasa template juga, ya. Templatenya itu pengancaman, merendahkan dan mempermalukan juga. Oke, nomor 5, sosial media. Nah, sosial media ini biasanya kalau DC pinjol ini yang nakal ya, mengambil foto Anda, ya, nge-add teman-teman Anda lalu nginbox, ya, mempermalukan Anda gitu. Bahkan yang paling parahnya itu memposting di grup lain. Jadi DC pinjol ini ngambil foto Anda lalu memposting di grup jual beli musang misalkan gitu ya. Ini telah berhutang, melarikan diri apa. Nah, gitu. Oke. Nanti saya berikan solusinya. Oke ya. Nah, yang terakhir yang nomor 6 ini, DC lapangan pinjol itu untuk memberikan rasa takut. Gitu. Ya, jadi nanti akan ada kunjungan DC lapangan pinjol gitu. Nah, itu untuk memberikan rasa takut kepada nasabah ya. Karena pinjol hanyalah bisnis rasa takut. Ya, ini seperti lucu sekali ya kalimatnya gitu ya. Pinjol hanyalah bisnis rasa takut. Gitu, bukan bisnis rasa coklat, rasa vanila gitu ya. Tapi pinjol hanyalah bisnis rasa takut. Karena siapa yang takut dia yang akan kalah. Gitu. Oke ya. Langsung kita masuk ke solusinya saja. Nah, untuk pemula ya, uninstall WhatsApp Anda ya, lalu install lagi ya. Jadi harus di-uninstall dulu. Oke, jangan ganti nomor dulu. Oke. Jangan log out di WhatsApp yang ada di HP Anda, tapi di-uninstall dulu, lalu install lagi. Nah, habis itu ganti nomor WhatsApp Anda. Setelah itu ganti nomor handphone untuk menghindari penagihan telepon, SMS dan lain-lain gitu. Oke. Nah, ini dia ya. Selanjutnya adalah hapus akun sosmed pribadi gitu untuk menghindari pencurian foto ya, penyebaran data di sosial media. Oke, hapus saja akun sosmed Anda. Lanjut, jangan menemui DC lapangan. Oke, lanjut lagi ganti email Anda. Nah, ini ya, jangan menemui DC lapangan, tapi jika Anda itu kegap ya, nggak sengaja bertemu gitu ya. Jika bertemu, jangan menjanjikan pembayaran. Silakan Anda ladeni, iya gitu Mas ya. Mohon maaf, saya belum ada uang sama sekali, saya belum bekerja, saya belum ini itu. Silakan siapkan skenario Anda. Gitu, oke. Yang penting jangan menjanjikan pembayaran gitu, karena memberikan harapan kepada DC tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk pemula juga ini ya, jika kondar merasa risih ditagih gitu ya, Anda silakan boleh jujur dan menyarankan kondar untuk bilang tidak pernah kenal dengan Anda gitu ya. Karena kalau bilang kenal ya akan terus-terusan ditagih, tapi kalau bilang saya nggak kenal sama sekali ya, pinjol nggak ada yang ngubungin saya, mencantumkan nomor saya, kurang ajar pinjol ini, tinggal ngomong gitu aja kondarnya gitu ya, nanti akan berhenti ya pinjol itu gitu. Oke, nah lanjut, kantor atau HRD risih gitu ya, silakan boleh jujur juga dan menyarankan kantor untuk bilang tidak pernah kenal dengan Anda gitu ya, sama seperti tadi gitu ya, untuk alasan kebaikan gitu. Jangan takut ya, belum tentu Anda itu galbay lalu langsung dipecat, belum tentu ya, tenang saja gitu ya. Anda kalau dipecat itu harus diberikan pesangon ya, perusahaan itu harus memberikan pesangon kepada Anda gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk pro-nya ya, itu turu silahkan ya, nggak usah ini dengerin ini apa ini uninstall WhatsApp apa itu, nggak berlaku. Ini hanya untuk pemula saja ya. Kalau yang pro-nya silahkan turu, oke, tapi jangan kebanyakan turu ya. Silahkan cari uang. Oke, lanjut. Nah, apakah boleh
Pertanyaannya, boleh nggak Bang ya kita itu tidak meladeni sama sekali gitu ya penagihan-penagihan WA, teror-teror dari pinjol-pinjol tersebut ya. Gimana? Apakah boleh? Apakah tidak melanggar hukum? Nah, seperti ini ya. Apakah boleh? Jadi jawabannya adalah boleh. Ya, karena tidak ada hukumnya atau tidak ada pasalnya Anda dilarang menghentikan teror penagihan dari DC pinjol. Atau lebih mudahnya tidak ada pasal yang berbunyi nasabah dilarang menghentikan teror penagihan ya. Nasabah harus menerima teror penagihan pinjol ya. Tidak ada pasal seperti itu, tidak ada hukumnya ya. Nasabah itu harus menerima teror dari DC pinjol itu tidak ada sama sekali ya. Nah, karena tidak ada jadi boleh gitu ya. Dan sudah banyak yang melakukannya. Gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.